menurunkan fungsi otak, fungsi kompleks pada manusia, juga suka memorinya suka hilang, baik jangka memori pendek atau panjang. Yang keempat, pengguna akan merasa ketergantungan. Jadi orang itu kayak suka pakai narkoba terus, dan jika tidak memakai narkoba itu akan menyakiti diri sendiri dan suka memberontak. Yang terakhir, dampak ekonomi. Karena harga narkoba kokain itu harganya lebih dari 4 juta, dan harga narkoba itu lebih mahal dari emas. Narkoba juga membuat penggunanya menjadi ketagihan. Jadi orang kalau misalnya beli narkoba itu ya dia akan ketergantungan gitu, jadi kayak stres, hanya diri sendiri. Tapi pecandu itu tidak akan berpikir dua kali kalau beli narkoba. Para pecandu akan menghalalkan segala cara agar dapat membeli narkoba, bahkan rela membunuh, merampok untuk dapat uang, terus uangnya buat beli narkoba. Ya, sekian penjelasan dari dampak ekonomi dan dampak psikologis penyalahgunaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferrario, mahasiswa Untak Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba. Yang pertama, pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcos atau narkosis, yang berarti menundurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narko atau narkam, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik, yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong. Bahan-bahan pembius dan obat bius dalam kampus besar-besar Indonesia mengistilahkan narkoba dan narkotika adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Narkoba di sini terdiri dari dua zat, yaitu narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus, dua zat ini memiliki pengertian jenis atau golongan serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis narkoba. Yang pertama, opium atau getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman pepper yang kemudian membeku dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar. Selanjutnya, morfin. Dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Yang terakhir, ganja. Diistilahkan dengan marijuana, yang berarti memabukkan atau meracuni. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis, disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat. Sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab. Yang pertama, faktor subversi dengan jalan memasyarakatkan narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara. Subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral, dan sosial. Yang selanjutnya, faktor ekonomi. Pecandu narkoba setiap saat pasti membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya, yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya. Narkotika adalah komoditi yang menguntungkan meskipun ancaman dan risikonya cukup berat. Selanjutnya, faktor lingkungan. Adanya sindikat narkoba internasional yang berupaya menembus setiap tembok penghalang di negara maupun tujuan untuk mencari keuntungan atau subversi. Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan penyalahgunaan narkoba dan obat keras mudah sekali menyerap korban baru dan sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen atau kaki tangan sindikat narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.